Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Adinda, mahasiswa program sarjana keperawatan UPN Jakarta. Sebelumnya Ibu bisa menyebutkan nama dan usia Ibu? Nama saya Dian Septiani, umur saya 32 tahun, Baik, 32 tahun ya Ibu. Nah, Ibu sudah masuk hari keberapa setelah melahirkan? 14 hari. 14 hari ya, berarti sudah 2 minggu ya Ibu? Iya. Iya Ibu, baik. Di sini tujuan saya datang kemari adalah untuk memberikan edukasi terkait KB pasca persalinan. Kurang lebih waktunya itu 5 menit, apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Saya bersedia. Nah Ibu, sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu KB? Keluarga berencana. Iya, Ya. baik, itu benar ya Bu. KB itu kepanjangan dari keluarga berencana. Nah, KB itu kan merupakan program pemerintah untuk membatasi jumlah keluarga dengan cara pemberian alat kontrasepsi gitu ya Ibu. Nah, pada KB pasca persalinan ini itu adalah penggunaan alat atau obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Manfaatnya itu yang pertama, Ibu bisa lihat di sini, Ya. itu mengurangi angka kematian dan kesakitan pada ibu. Kemudian yang kedua, mengurangi angka kematian dan kesakitan pada bayi. Yang ketiga itu mencegah risiko atau kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan muda dan juga pada wanita tua gitu. Yang kelima itu mengurangi kejadian aborsi, yang khususnya itu aborsi yang tidak aman gitu. Nah, yang keenam itu memungkinkan perempuan untuk mengatur jarak kehamilan. Nah, yang ketujuh adalah mengurangi kasus penularan HIV/AIDS dari ibu ke janin. Jadi manfaat dari KBPP ini sendiri itu adalah untuk mengatur ya Ibu jarak kehamilan dari ibu yang sudah melahirkan. Normalnya itu 2 tahun ya Ibu, 2 tahun. Jadi setelah melahirkan itu jangan sampai 2 tahun itu jangan dulu melahirkan, iya jangan dulu hamil lagi karena itu bisa membahayakan ibu maupun janinnya nanti gitu. Nah, selanjutnya itu adalah metode kontrasepsi pasca persalinan. Untuk yang pertama ini ada yang namanya metode amenorrhea laktasi atau yang disingkat dengan MAL. Nah, metode ini itu metode yang paling efisien karena tidak membutuhkan biaya. Nah, metode ini itu mengandalkan ASI secara eksklusif yang diberikan pada bayi dengan cara yaitu minimal 8 kali sehari diberikan ASI dengan jaraknya itu 4 jam sekali gitu Ibu. Jadi kalau misalkan ibu menyusui kan? Menyusui. Aktif ya Ibu. Nah, kalau misalkan ibu masih aktif menyusui, itu tuh bisa diberikan ini. Jadi mungkin kehamilan ibu bakalan tercegah efektifnya itu sampai 6 bulan. Selagi ibu juga belum mengalami masa menstruasi gitu. Nah, yang kedua ini ada yang namanya suntik progestin. Mungkin ibu sudah tahu ya kalau suntik KB gitu. Nah, untuk suntikan progestin ini ada 2. Yang pertama itu depomedroksiprogesteron asetat. Nah, ini diberikan setiap 3 bulan sekali. Nah, kemudian yang kedua itu jenisnya adalah deponoretisteron enanatat. Nah, ini diberikan setiap 2 bulan sekali. Nah, kan karena ibu menyusui, jadi suntikan ini hanya bisa diberikan pada ibu yaitu 6 minggu pasca salinan gitu. Jadi belum bisa diberikan untuk saat ini karena ibu masih 2 minggu gitu ya. Nah, kalau misalkan ibu tidak menyusui gitu, kalau misalkan emang karena ada alasan tertentu yang tidak bisa ibu memberikan ASI gitu, nah ini baru bisa digunakan langsung gitu. Kalau misalkan 2 minggu ini masih bisa diberikan gitu. Nah, yang untuk yang ketiga ini ada yang namanya pil mini atau mini pill. Nah, ini dikonsumsi setiap hari pada waktu yang sama. Nah, kalau misalkan mini pill ini tuh karena harus dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau misalkan dia berhenti aja nih kelewat 1 pil, nah itu bakalan gagal gitu. Gagal KB-nya, iya, bahkan bisa memungkinkan untuk hamil. Iya. Nah, kalau pada ibu menyusui, ini diberikan 6 minggu pasca persalinan juga sama seperti suntikan. Tapi kalau pada ibu yang tidak menyusui itu bisa langsung diberikan gitu. Oke. Nah, untuk yang keempat ini ada yang namanya implan. Efektifnya itu selama 3-5 tahun kalau misalkan ibu menggunakan KB ini gitu. Nah, kemudian untuk membutuhkan tindakan ini kan emang harus melakukan tindakan insersi atau pembedahan secara minor, yang artinya itu bakal mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu kan. Nah, ini tuh bisa diberikan minimal 4 minggu pasca persalinan gitu. Jadi kalau misalkan ibu masih 2 minggu, berarti 2 minggu setelahnya itu bisa diberikan implan. Iya.
Nah, untuk iud itu bisa diberikan pada persalinan normal, yaitu dipasang dalam 10 menit setelah melahirkan. Nah, kalau misalkan waktu persalinannya sesar itu bisa diberikan itu langsung gitu pas lagi operasi gitu. Nah, pada pasca persalinan ini dipasang itu antara 10 menit sampai 40 jam setelah melahirkan gitu. Nah, yang ke-6 ini ada yang namanya kondom gitu ya. Nah, kalau kondom ini itu merupakan kontrasepsi tapi digunakan oleh pria, oleh suami gitu. Nah, ini tuh mencegah sperma itu tidak tercurahkan ke dalam saluran reproduksi pada ibu atau wanita gitu. Nah, yang ke-7, kontrasepsi mantap namanya itu. Nah, yang pertama itu ada tubektomi atau metode operasi wanita. Nah, di sini tuh jadi tuh dia tuh kayak mengikat dan memotong atau memasang cincin pada organ reproduksi wanita gitu kan. Vagina itu punya yang namanya tuba fallopi ya. Tuba fallopi itu kan untuk menyalurkan sel telur bertemu dengan sel sperma gitu. Jadi kalau misalkan ini dipotong atau diikat, jadi kan gak bakalan terjadi fertilisasi atau pembuahan gitu. Nah, untuk melakukan tubektomi ini yaitu dilakukan 48 jam pasca persalinan gitu. Nah, jika tidak dilakukan segera maka dapat dikerjakan 1 minggu setelah persalinan. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya vasektomi atau metode operasi, tapi ini dilakukan oleh prianya, oleh suaminya gitu. Dengan cara sama, yaitu mengikat dan memotong atau memasang cincin pada organ reproduksi si prianya, yaitu pada fase deferensia. Nah, efektifnya ini bisa diberikan setelah 20 kali ejakulasi. Nah, baik, itu tadi penjelasan saya terkait KB pasca persalinan. Apakah sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak sih, udah tahu sebenarnya. Cuma ini lebih jelas aja lagi. Udah tahu kan karena ini anak ketiga, jadi udah hatam tahu. ya. Cuma emang kemarin nggak KB. Nah, ini mungkin abis yang lahir ini mau apa? IUD pakainya yang IUD. Iya. Baik Ibu, kalau begitu sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kalau begitu saya izin permisi terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih atas waktunya dan semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Nah, ini untuk leaflet yang bisa saya berikan ya. Ibu bisa membacanya lagi terkait KB pasca persalinan. Ya, terima kasih. Iya, selamat sore Ibu.